Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin Pak Guru sudah perkenalan melalui WA ya. Hari ini Pak Guru akan berkenalan secara langsung kepada kalian melalui video ini. Nama Pak Guru Farihul Fadli. Kalian boleh panggil Pak Guru dengan nama Pak Fari. Alamat tinggal Pak Guru tinggal di Secang, tepatnya di Desa Krincing, itu sebelah utaranya Secang. Ya, kalau kalian mampir atau kalian melewati sana, kalian boleh mampir ke tempat Pak Guru, nanti bisa calling-calling. Mungkin itu saja perkenalannya. Langsung saja kita mulai. Kemarin Pak Guru sudah meminta kalian untuk membaca materi di LKS halaman 5 sampai halaman 18. Kali ini Pak Guru akan menerangkan satu persatu. Dan terima kasih kemarin ada beberapa anak yang menanyakan tentang materi yang sudah dibaca. Sebelum kita mulai ke pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Kalian ikuti Pak Guru ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Langsung saja kita mulai. Coba kalian buka LKS halaman 5. Di situ bisa kalian lihat tentang surat Al-Maidah ayat 2. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi kita tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Ada teman jatuh, ada teman kesusahan, maka kita tolong. Jangan kita menolong dalam hal keburukan. Contohnya apa? Contohnya ada teman saat kita ulangan, contohnya mudahnya saja, ada teman bisik-bisik manggil kita, kemudian menanyakan jawaban nomor 5 atau nomor 10 dan lain sebagainya. Nomor 10 apa? Ya, kalian merasa tidak enak mau menolong, tak tolong, dia lagi kesusahan, dia tidak tahu. Itu menolong seperti itu yang salah atau benar? Tentu saja yang salah. Kenapa? Menurutnya baik karena menolong orang, tapi bukan seperti itu, karena menolong seperti itu melanggar peraturan. Ketika ulangan ujian kok memberikan jawaban kepada teman lain yang bertanya, itu namanya pelanggaran. Jadi kita menolong dalam kebaikan sesuai dengan syariat, peraturan agama kita masing-masing dan peraturan negara kita, di desa kita. Itu kali. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Nanti setiap perbuatan kita pasti ada balasannya. Kalau kita berbuat baik, kita berbuat jahat, pasti ada balasannya masing-masing, tadi dunia maupun di akhirat kelak. Dan coba kalian buka halaman 6, itu ada hukum bacaan dalam surat Al-Maidah. Nanti akan Pak Guru bagikan videonya ya. Kemudian buka halaman 8. Kemarin ada teman kalian yang bertanya, wal udwan, maksudnya tindakan melampaui batas itu apa? Tindakan melampaui batas itu contohnya, kita ada teman yang mungkin sedikit agak mampu di bawah kita, misalnya di bawah kemampuan orang tua kita. Kita setiap hari membantu, itu setiap
setiap ketemu pasti kita bantu, ini buat jajan, ini buat jajan. Nanti itu namanya melampaui batas. Kenapa? Kalau kita memberikan uang terus-terusan, dia nggak mau usaha, dia hanya menunggu bantuan saja, dia nggak mau berusaha, dia nggak mau belajar. Atau misalnya kita mengajari teman, kok langsung diberikan jawabannya, misalnya contoh matematika, langsung kita berikan jawabannya. Kita belajar kelompok, kita beritahu jawabannya, ya itu sudah melampaui batas. Kenapa? Karena nanti akhirnya lama-lama dia hanya menunggu jawaban dari kita saja, pemberian dari kita saja, dia tidak mau berusaha. Soal matematika dia jadi tidak tahu caranya, jadi kita harus memberikan sedikit-sedikit saja supaya dia mau berpikir. Contohnya misalnya soal matematika, itu kalian cukup beritahu bagaimana caranya, biar dia mikir, biar dia mengolah, oh caranya seperti ini, biar dia tahu. Nanti ketika dia mengolahnya, nanti dia apakah jawabannya segini, ketika salah belum, coba lagi. Nah, kalian seperti itu, jawab seperti itu. Kalau misalnya apakah jawabnya segini, ya benar. Nah, kalian cukup memberikan bantuan berupa caranya saja, jangan jawabannya. Sama seperti lain contoh juga, misalnya kita memberikan bantuan makanan, misalnya kalau kita makan terus-terusan, itu namanya melampaui batas. Baik tidak? Pasti tidak baik, nanti akan mengganggu kesehatan, menjadi gemuk dan lain sebagainya, timbul penyakit dan lain sebagainya, nanti tidak baik. Jadi hal yang melampaui batas itu tidak baik. Langsung saja ke halaman 11. Di halaman 11 ada surat Al-Maidah ayat 3. Tadi ayat 2, sekarang ayat 3. Ini surat Al-Maidah ayat 3 menerangkan tentang makanan yang haram. Coba kalian simak, Pak Guru bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aklasabu illa ma zakaitum wa ma dubikha ala nusubi wa antas taqsimu bil azlam zalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faman iturra fi mahmasatin ghairu mutajanifil li itsm fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, simak, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak manah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku padamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku terangkan, diharamkan bagimu memakan bangkai. Bangkai itu haram. Bangkai haram karena apa? Kita masa makan bangkai, jijik ya. Nah, jijik itu penyebab dari haram. Tapi ada dua hewan yang halal walaupun sudah menjadi bangkai, asal kita tidak jijik. Apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, itu kalau kita tidak jijik, begitu ada ikan, dia terapung tapi masih bagus kondisinya, nah itu boleh dimakan. Ada belalang mati masih kondisinya masih bagus, boleh dimakan. Kemudian darah darah itu juga haram. Daging babi udah terkenal haram ya,
dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Mau menyembelih ayam ini, atau kambing atau sapi, ketika menyembelih, sudah selesai menyembelih, lupa membaca basmalah, haram, haram. Yang tercekik, ada ayam terbang, nyangkut di pohon, kena lehernya tercekik mati. Nah, kita ketahuan sudah mati, keadaan mati. Nah, itu haram. Tapi kecuali kalau misalnya kecekik di pohon tapi masih gerak-gerak, diambil langsung disembelih, nah itu halal. Kemudian yang dipukul, ada ayam dipukul biar mati, nah itu dagingnya haram. Yang jatuh, ada kambing naik pohon jatuh mati, kena kepalanya gegar otak, mati, langsung mati, nah itu haram. Yang ditanduk, misal ada kambing mati di tempat, sudah tidak gerak-gerak lagi, mau dibuang iman atau dikubur iman langsung disembelih, haram. Kemudian yang diterkam binatang buas, ayam misalnya diterkam buaya mati, ada diterkam tikus. Kalau di daerah kita misal ada tikus namanya tikus orok yang besar itu, keadaan mati di kandang, mau dibuang eman terus disembelih, itu haram, diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih, dari yang dipukul, tercekik, ditanduk, kalau misalnya masih gerak-gerak, dia belum mati diam, masih gerak-gerak, disembelih dengan membaca basmalah, yaitu masih halal. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, disembelih walaupun membaca basmalah kemudian diletakkan di bawah pohon buat sesembahan, itu haram. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Ini zaman jahiliyah dulu, jadi mengundi nasib dengan anak panah, ada bebek di panah tanpa baca basmalah, atau untuk judi taruhan, yaitu haram. Karena itu suatu perbuatan fasik itu perbuatan buruk ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama karena saking banyaknya orang yang masuk Islam. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, jangan takutlah, tetapi takutlah kepadaku itu kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku padamu. Jadi nikmat Allah itu tidak terhitung. Siapa yang bisa menghitung coba? Banyak sekali kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, nikmat yang Allah berikan itu tidak terhitung, apalagi dari sejak kita lahir. Kita bisa bernafas, melihat, kemudian mencium bau, merasakan lidahnya. Nah itu udah nikmat banget. Coba kalau misalnya bayangkan saja kita mainan sama teman, merem-mereman, kemudian ketika kalian buka mata gak bisa melihat, coba gelap semuanya, kalian akan panik, nangis. Atau yang sekarang sedang mewabah, misalnya kita nggak bisa merasakan ini asin apa pedas, kita tidak bisa membau ini bau apa, bau durian ketika didekatkan di hidung kok tidak bau, nah itu udah nikmatnya berkurang ya, kita sudah panik, tidak enak ya. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur tidak hanya mengucap hamdalah juga, tapi dengan cara bersedekah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah kepada Allah, itu namanya sudah bagus sekali. Kemudian pada hari dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar dan karena ingin dan bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Misalnya di hutan kayak tentara-tentara itu ya, ketika pelatihan di dalam hutan tidak ada makanan habis, mereka ada yang katanya makan ular. Nah itu karena terpaksa biar energinya tidak terkuras, perutnya terus terisi. Nah itu tidak apa-apa, dimaafkan. Jadi Allah akan memaafkan jika
hal itu terpaksa, misalnya buat obat, ada misalnya ada penyakit kulit, kemudian ada yang menyarankan yuk coba makan ikan kadal. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh, karena selain jijik juga tidak ada aturannya, anjurannya, itu halal haramnya. Maka ini haram jadi halal, dibolehkan karena terpaksa, bukan karena ingin berbuat dosa. Nah kalian syukur kalian bisa hafal surat Al-Maidah ayat 3 ini. Nanti sebagian soal di arti kata-kata nanti akan keluar di soal pada ujian nanti, seperti tercekik, dipukul, yaitu kosakatanya ada, yaitu al-munkhoniqatu, al-mauqudatu, al-mutaradiyatu. Insyaallah nanti akan muncul di bacaan. Kemudian buka halaman 13. Makanan binatang yang haram dimakan. 1. Bangkai, jelas. Darah, daging babi. Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Binatang yang tercekik, binatang yang dipukul, binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk, binatang lain, binatang yang diterkam, binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala. Kemudian buka halaman 16. Halaman 14. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-Maidah ayat 3 adalah ayat yang terakhir yang diwahyukan pada Nabi Muhammad. Pada akhir ayat tersebut dijelaskan bahwa kesempurnaan agama Islam yaitu pada firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian agama Islam adalah agama yang sempurna, yang intinya terdiri dari 3 hal, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah yaitu ajaran Islam tentang keimanan, baik beriman kepada Allah dan beriman kepada yang gaib. Kemudian syariat yaitu ajaran Islam tentang hukum-hukum seperti jual beli, nikah, zina, pembunuhan, dan lain-lain. Akhlak yaitu ajaran Islam tentang sikap dan perilaku manusia. Ilmu akhlak penting untuk kehidupan manusia, baik akhlak terhadap Allah maupun manusia. Jadi percuma kita mempunyai ilmu yang tinggi tapi tidak punya akhlak. Kita sekolah sampai tinggi, sampai luar negeri misalnya, tapi ketika kita pulang dari sana ilmu kita sudah tinggi, kita memakai motor tapi ugal-ugalan, siapa yang tidak akan segan bibirnya, oh ini nggak bagus ini akhlaknya, ini percuma, ilmu tinggi tapi akhlaknya jelek. Kemudian Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka kecurigaan. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi jangan kita sering prasangka itu ada orang mengindap-indap mau mencuri. Jangan. Kalau supaya terhindar dari prasangka itu gimana? Kita dekati saja, Pak ada apa bisa saya bantu? Ya kalau kita gak berani, kita minta tolong ke yang lebih tua atau orang tua kita atau siapa saja yang ada di situ yang lebih dewasa supaya kecurigaan kita hilang. Jadi jangan menggunjing ketika sama teman kita membicarakan teman lain, itu namanya menggunjing atau gosip.
Lalu kita gosip menggunjing sama saja kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Tidak boleh. Kemudian halaman 16 Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi Allah telah menciptakan kita dari golongan laki-laki dan perempuan supaya saling mengenal. Agar terjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi kalau misalnya kita punya teman di sekolah atau nanti ketika kalian SMP ada dari luar kota, kalian kenalan, kemudian kalian pengen cerita tanya-tanya tentang daerahnya, bagaimana daerah sana, bagaimana makanannya, nanti kalian akan lebih tahu banyak tentang adat istiadat di berbagai daerah. Nah, itu asiknya punya teman dari luar daerah. Jadi kalian tidak hanya tahu tentang Magelang saja, kalian akan tahu tentang Jogja, tentang Semarang, atau tentang Kalimantan, tentang Sumatera. Nanti kalian akan tahu bahasa, makanan, dan lain sebagainya supaya kalian lebih banyak ini pengetahuannya. Jangan ketika ada teman baru kok kalian malah memusuhi, kamu siapa, orang mana, jangan. Jadi kalian bagaimana caranya berteman supaya banyak teman, banyak ilmu. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Guru sampaikan. Bila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya lewat Jabria. Nanti Pak Guru insya Allah akan Pak Guru tampung nanti lain waktu, atau mungkin kalau ada kesempatan langsung Pak Guru balas di WA kalian. Untuk menutup pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. Berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.